Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan pertarungan Noel melawan Zero demi menyelamatkan Loki. Namun meskipun Noel sudah mempertaruhkan sisa hidupnya saat menggunakan senjata rahasia yang ia miliki, sayangnya Noel tetap gagal membunuh Zero, karena pada detik-detik terakhir, Zero masih sempat melarikan diri dari pertarungan itu. Di cerita kali ini akan membahas tentang Noel yang sekarat setelah pertarungannya melawan Zero, dan bagaimana peran Leon sebagai wakil Master Wild Tempest untuk mengatasi ancaman besar dari Lorelei. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Cerita berlanjut dengan mengulas sedikit kisah masa lalu Zero dan Johan. Zero dan Johan adalah hasil eksperimen rahasia Rodania untuk menyaingi Kekaisaran Vernan yang memiliki peradaban berbasis sihir. Proyek ini bertujuan menciptakan kembali makhluk legendaris bernama Lex Rodanius, yaitu sang mutan yang seharusnya tidak pernah ada, sekaligus pahlawan legendaris yang menguasai setiap job dan pendiri Rodania. Dengan melalui sisa-sisa kekuatan yang mereka kembangkan, akhirnya proyek ini berhasil menciptakan 11 Mesias. Johan adalah salah satu hasil eksperimen Messiah Numbers yang sukses meniru pahlawan legendaris Lex Rodanius. Sementara Zero adalah bagian dari angka 0 yang dianggap produk gagal dan tidak normal. Pada waktu itu, Messiah Numbers telah memberontak dari fasilitas penelitian dengan membunuh staf dan melarikan diri bersama Zero. Mereka membentuk kelompok bernama Deep Snow yang menyerang kota-kota untuk bertahan hidup. Ikatan mendalam di antara mereka telah menjadikan kelompok ini sangat tangguh, meskipun tiap anggota memiliki kepribadian yang unik. Namun karena penggunaan kekuatan mereka yang berlebihan, akibatnya hal itu jadi memperpendek umur mereka yang menyebabkan keruntuhan fisik dan mental. Kematian Simus yang paling kuat di antara mereka dan pengkhianatan Judas telah memicu kehancuran Deep Snow. Hingga dalam pertempuran terakhir, hanya Johan dan Zero saja yang selamat. Dengan sisa hidup mereka yang terbatas, Johan dan Zero akhirnya memutuskan membelot ke Kekaisaran Vernan untuk memulai hidup baru. Namun saat mereka berada di Vernan, ternyata Johan dan Zero diam-diam mengambil alih klan Lorelei. Johan telah menggunakan kepribadian teman-temannya yang gugur untuk menjaga kekuatannya, sementara Zero tetap setia mendukungnya. Lalu dengan mereka yang terus berjuang bersama-sama, meninggalkan jejak sebagai pahlawan dan menolak tunduk pada siapapun. Pada akhirnya mereka bisa mencapai puncak kesuksesan di Vernan, dan segala yang mereka lakukan adalah untuk membuktikan bahwa mereka pernah hidup. Kembali ke situasi yang terjadi saat ini. Lebih tepatnya di suasana sore hari musim dingin, saat itu rumah klan Lorelei sedang dikunjungi oleh tamu penting, yaitu Pangeran Caius. Caius adalah pangeran kedua Kekaisaran Vernan yang memiliki tatapan tajam dan aura dingin. Ia memasuki ruang tamu dengan pengawal di sisinya dan langsung berhadapan dengan Johan yang menyambutnya dengan sikap santai. Johan yang saat itu ditanyai oleh Pangeran Caius, "Apakah kau tahu kenapa aku di sini?" Dengan memperlihatkan senyum riangnya, Johan pun menjawab, "Tentu saja yang mulia." Sikap Johan yang santai jelas telah membuat Caius jadi kesal. Caius mengungkapkan kepada Johan, ia tidak pernah menyukai karakter yang Johan perlihatkan, terutama karena Johan sering menampilkan salah satu dari kepribadiannya yang berbeda-beda. Caius mengenal sisi-sisi Johan dengan sangat baik ketika Johan memakai kepribadian teman-temannya. Saat bertemu dengan Caius, biasanya Johan memakai kepribadian Forma yang cerdas namun sombong, Simon yang pandai berbicara, dan Andres yang lebih ramah. Tapi kali ini, Johan berbicara sebagai dirinya sendiri tanpa berpura-pura menjadi salah satu kepribadiannya yang lain. Percakapan mereka kemudian langsung menuju ke inti masalah. Johan telah mengumumkan bahwa klan Lorelei akan menarik diri dari proyek sistem kereta api Vernan, di mana itu adalah sebuah rencana besar yang telah mereka jalankan bersama selama bertahun-tahun. Caius yang mendengarnya berusaha menahan amarah, tapi jelas ia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat berkata, "Apa maksudmu dengan menarik diri? Kau pikir kau bisa begitu saja keluar dari proyek ini tanpa konsekuensi? Lorelei akan kehilangan regalia dan lisensi sikermu jika kau melakukan ini." Mendengar ancaman Caius, Johan tidak goyah sedikit pun dengan keputusannya. Johan menjelaskan keputusan itu diambil karena kesalahan yang ia buat telah menghilangkan kepercayaan kerajaan dan rakyat. Jadi menurutnya, menarik diri adalah bentuk tanggung jawab atas kegagalannya. Namun berhubung tanggapan Johan itu malah membuat Pangeran Caius jadi semakin marah. Di sini Pangeran Caius kembali menegaskan kepada Johan bahwa Johan tidak bisa seenaknya pergi begitu saja setelah semua yang telah dia lakukan. Caius mengingatkan, sejak awal Johan adalah pionnya. Dialah yang telah menyelamatkan Johan dari kematian, memberinya kewarganegaraan, mendukung klan Lorelei,
dan membawa mereka ke puncak. Tapi begitu Gaius tahu Johan akan pergi begitu saja, tentunya Gaius tidak bisa membiarkan Johan mengabaikan semua hal yang telah dilakukannya untuk Johan. Sebenarnya Johan juga sudah tahu kalau selama ini Gaius hanya memanfaatkan dirinya. Tapi karena utang budi kepada Gaius, Johan tetap menghormatinya. Sebagai kompensasi untuk pengunduran dirinya dari proyek kereta api, Johan ingin menawarkan bioplan milik klan Lorelei, yakni sebuah teknologi mutakhir yang memungkinkan penciptaan makhluk setengah beast. Makhluk-makhluk ini adalah hasil rekayasa genetika yang menggabungkan DNA manusia dan binatang dan telah dirancang sebagai tenaga kerja unggul yang sangat penting untuk sistem kereta api. Namun karena Gaius tetap tidak puas, meskipun Johan juga akan menyerahkan seluruh data penelitian bioplan yang mereka miliki. Saat itu Johan mulai mengeluarkan beberapa dokumen dari laci mejanya dan langsung menyerahkannya kepada Gaius. Ketika melihat isi dokumen tersebut, sontak wajah Gaius langsung memucat sambil menyebut Johan bajingan. Sebab dokumen itu ternyata berisi daftar semua agen Kekaisaran Vernan yang sedang menyamar di negara lain. Mengingat informasi itu sangat berharga dan bahkan berbahaya jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Johan sengaja menggunakan cara ini untuk memaksa Gaius menerima keputusannya yang benar-benar serius ingin pergi. Lalu ketika Gaius menatap Johan dengan mata penuh kebencian sembari bertanya, "Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Dengan tenang Johan pun menjawab bahwa ia ingin melawan ular yang telah menghancurkannya, dan yang harus Gaius lakukan adalah memberinya izin diam-diam untuk melakukannya. Sementara ketika mendengar Gaius yang kembali bertanya, apakah Johan serius ingin membuang segalanya hanya untuk melawan Noel dan bagaimana impiannya yang ingin menjadi pahlawan. Di sini Johan pun langsung mengangguk dengan yakin sembari berkata, "Ya, aku ingin menjadi pahlawan, tapi bukan pahlawan yang membela rakyat, melainkan pahlawan yang bisa kubanggakan. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kuanggap layak untuk diriku sendiri." Selain itu, Johan juga mengakui bahwa dirinya takkan mampu mengalahkan seluruh kekuatan militer Kekaisaran Vernan karena pengkhianatan ini. Namun jika Kekaisaran mencoba membunuhnya, maka ia akan memastikan dokumen rahasia itu bocor ke pihak lain hingga menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Vernan. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Gaius menyerah untuk menghentikan niat Johan yang ingin undur diri. Ia berkata dengan nada frustasi, "Lakukan apa yang kau inginkan, Johan. Tapi ingat, kau memulai semua ini sendiri, dan kau harus mengakhirinya sendiri." Lalu tak lama setelah Gaius pergi meninggalkan Johan yang membungkuk, sembari mengucapkan terima kasih yang mulia. Di sini Zero pun tampak masuk ke ruangan itu dengan senyum lebar di wajahnya, sembari berkata kepada Johan, "Aku melihat yang mulia di pintu masuk rumah klan. Beliau sangat marah, dan aku punya firasat buruk tentang itu. Tapi aku tidak pernah membayangkan kau benar-benar akan melakukan sesuatu. Kau sungguh luar biasa." Johan sendiri sebenarnya tidak terkejut dengan kemarahan yang akan datang dari orang-orang di sekitarnya, karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Lalu setelah Johan mengatakan bahwa ia tidak suka terlalu sering menoleh ke belakang, dan ia lebih memilih untuk terus bergerak maju tanpa terhalang masa lalu. Di sini Johan juga menegaskan bahwa ia tidak akan mendiskusikan lagi keputusan sebelumnya dengan Zero. Namun karena keputusan itu sudah terlanjur diambil, maka tidak ada jalan kembali. Ketika Johan ditanyai oleh Zero bagaimana dengan anggota klan mereka nantinya, lantas Johan pun menjawab anggota klan yang berbakat pasti akan sukses, bahkan tanpa adanya klan yang mengaturnya. Johan berencana untuk memberikan mereka bayaran yang pantas dari kas klan sebagai kompensasi atas pengorbanan mereka. Namun Johan dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan merasa kasihan pada mereka. Lebih tepatnya, dia tidak akan mengubah cara hidupnya hanya untuk menunjukkan sedikit kebaikan pada mereka. Tapi jika mereka benar-benar mengaguminya, maka Johan akan memberi kebebasan bagi setiap anggota klan untuk mengikuti jejaknya dan bergabung dalam pertempuran yang akan datang. Kemudian ketika Zero mengajukan pertanyaan sulit kepada Johan, siapa yang akan meyakinkan anggota klan untuk bergabung dengannya? Dengan percaya diri Johan pun menjawab, Zero lah yang akan mengurus hal itu. Meskipun Zero sempat menyatakan keengganannya untuk terlibat lebih jauh, pada akhirnya Zero tetap setuju untuk mengelola masalah klan dengan menyarankan agar anggota klan yang ingin bergabung dengan mereka diperlakukan sebagai tentara bayaran saja. Dengan begitu, maka memungkinkan bagi mereka untuk menghindari tanggung jawab besar yang akan datang dengan keputusan tersebut. Zero kemudian bertanya sekali lagi kepada Johan mengenai alasannya yang memilih untuk berperang. Apakah Johan melakukan ini karena waktu yang semakin terbatas? Johan mengungkapkan, meskipun dia tahu bahwa dirinya akan semakin lemah saat bertemu dengan Valiant. Dia ingin bertarung melawan lawan yang sepadan, dan itu termasuk Noel Stolen.
Lagi pula Johan sangat yakin, dengan melawan Noel pasti akan memberikan pertempuran yang lebih berarti dan memuaskan bagi dirinya. Johan berencana akan menghadapi Noel dengan cara mereka sendiri, dan akan menunjukkan kepada Noel sisi mereka yang lebih gelap dan penuh perhitungan. Sementara ketika Johan menyeringai dengan penuh keyakinan sembari berkata, "Kita akan melakukannya seperti dulu, seperti bandit yang tidak terikat pada norma-norma dan lebih memilih untuk bertindak dengan cara mereka sendiri." Scene kemudian berganti ke sisi Dr. Seeker yang menjelaskan kondisi Noel kepada Leon dengan serius. Sang dokter memberitahukan bahwa perawatan yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan signifikan dan pemulihan Noel akan memakan waktu lama. Melihat Noel yang masih belum bangun dari koma, meskipun sudah 5 hari berlalu sejak ia dibawa ke rumah klan, Hugo menduga jiwa Noel pasti telah terluka. Jiwa adalah inti kehidupan manusia, dan jika jiwa seseorang terluka, bahkan tubuh yang sehat pun bisa melemah dan mati. Menurut Hugo, mungkin Noel telah diserang dengan skill yang merusak jiwa, atau mungkin dia bertarung dengan cara yang merusak jiwanya. Loki yang membawa Noel ke sana kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak berbohong tentang Noel yang berhasil mengalahkan Zero dalam pertarungan, meskipun hal itu membuat Noel sama sekali tidak bisa bergerak setelahnya. Namun meski begitu, Leon masih sulit untuk mempercayai bahwa seorang Talker bisa mengalahkan seorang Dark Knight seperti Zero. Tidak dapat dipungkiri walaupun kekuatan yang Noel peroleh memang besar, nyatanya pasti ada harga yang harus dibayar, dan harga itulah yang menyebabkan Noel berada dalam kondisi koma seperti sekarang. Sementara ketika melihat Leon yang merasa tertekan dengan sikap Alma yang tampak tidak mengkhawatirkan kondisi Noel, dengan tenang Alma pun meyakinkan kepada Leon bahwa Noel adalah orang yang ulet dan tidak akan mati meski dalam keadaan terpuruk. Namun berhubung Leon tetap merasa tidak sepenuhnya yakin dengan hal itu dan malah mempertanyakan sikap dingin Alma. Sontak Alma yang kesal langsung saja memperingati Leon, sebagai wakil master seharusnya Leon memiliki pekerjaan yang lebih penting daripada terlalu mengkhawatirkan Noel. Sementara ketika Hugo menegaskan kepada mereka, seharusnya mereka tidak terlalu bergantung pada Noel dan harus membuat keputusan sendiri. Saat itu, seorang karyawan rumah klan datang dengan laporan yang mengejutkan bahwa kota Tron yang berada di wilayah Korman telah hancur akibat serangan milisi bersenjata misterius. Mengetahui bahwa pemerintah Vernan tampaknya tidak bergerak untuk menghalau milisi ini, bahkan mereka seolah memberikan persetujuan diam-diam atas serangan tersebut. Hugo sangat yakin milisi yang menyerang kota Tron adalah bagian dari Lorelei dan tindakan mereka telah mendapatkan izin dari pemerintah. Dengan kata lain, Lorelei sekarang telah menjadi kelompok yang lebih seperti bandit tanpa rasa takut terhadap hukum atau kata-kata yang ditujukan kepada mereka. Leon yang merasa bingung dan terkejut dengan situasi ini, lantas ia mulai mempertanyakan tindakan Lorelei. Hugo menjelaskan, sudah jelas Lorelei telah menyerahkan semua tanggung jawab kepada Wild Tempest. Mengingat Noel adalah orang yang memperjuangkan sebagian besar keberhasilan Lorelei, tentunya mereka tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Atau lebih tepatnya, jika Wild Tempest ingin menghentikan Lorelei, maka Wild Tempest harus melakukannya dengan paksa, dan itulah maksud tindakan Lorelei saat ini. Koga kemudian mengajukan pertanyaan, apakah ini adalah peluang besar bagi klan Wild Tempest? Dengan Lorelei yang kini menjadi kelompok yang lebih seperti bandit, Koga melihat kesempatan untuk mendapatkan posisi di Regalia jika mereka berhasil menang. Namun meskipun memang benar peluang ini sangat besar, menurut Leon mereka harus bertindak hati-hati karena kekuatan Lorelei jauh lebih besar. Di sini Leon mencoba merenungkan, apakah Noel sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Atau mungkinkah Noel juga telah meramalkan bahwa Johan akan mengorbankan segalanya untuk menghancurkan Wild Tempest? Jadi dengan pemikiran tersebut dan sebagai wakil Master Clan, pada akhirnya Leon pun telah memutuskan untuk bertindak dan dia akan memberitahu langkah selanjutnya kepada yang lain sebelum hari itu berakhir. Ketika Leon kembali ke kamarnya untuk memikirkan langkah apa yang harus mereka ambil, di sini Leon tengah terjebak dalam dilema besar antara mundur atau bertarung. Ia menyadari jika mereka memilih mundur, maka jalan menuju Regalia akan terhalang dan mereka akan berhadapan dengan tanggung jawab yang berat. Leon tahu tidak seorang pun di klan yang menginginkan itu. Meskipun mundur memang bisa menghindarkan mereka dari pertempuran yang hampir pasti akan kalah. Namun jika memilih untuk bertarung, tentunya mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka semua. Tidak diragukan lagi, Lorelei adalah lawan yang sangat kuat untuk dihadapi. Dengan 7 A Ranker, 65 B Ranker, dan 18 C Ranker, serta dipimpin oleh Johan yang memiliki karisma luar biasa. Sudah jelas semuanya akan sangat mendukung Johan dan akan membuat mereka semangat bertarung. Leon tahu peluang mereka untuk menang melawan Lorelei hampir tidak ada. Bahkan meskipun Leon adalah Seeker yang siap menghadapi bahaya,
Ia tetap bingung dan merasa bahwa mereka membutuhkan Noel untuk memimpin mereka menuju kemenangan. Dan ini membuktikan perkataan Hugo sebelumnya, bahwa Leon memang terlalu bergantung pada Noel. Leon kemudian memikirkan tentang Noel, bagaimana ia sangat berbeda darinya dalam cara berpikir dan memimpin. Noel memiliki kecerdasan dan keberanian luar biasa yang membuatnya sukses. Sementara Leon sendiri justru merasa tidak bisa menandingi kemampuan Noel dalam memimpin sebuah klan. Leon mengingat pesan yang pernah diberikan oleh Noel tentang bagaimana pemimpin yang baik harus memiliki perspektif yang berbeda dari orang lain dalam kelompoknya untuk memastikan keragaman dan kemajuan. Namun meskipun Leon sudah mencoba mengikuti cara berpikir Noel, nyatanya ia tetap merasa tidak dapat mencapai level yang sama, seolah-olah ia terjebak di tembok yang terlalu tinggi untuk didaki. Leon juga teringat pada masa lalunya, ketika ia gagal mempercayai rekan-rekannya yang menyebabkan Skywing Knights dibubarkan. Leon merasa kegagalannya untuk bertindak dengan tepat pada waktu itulah yang menyebabkan semuanya terjadi. Dan sekarang, Leon kembali pada titik di mana ia merasa akan mengulangi kesalahan yang sama jika ia tidak bisa mempercayai orang-orang yang berjuang bersamanya. Namun karena Leon menyadari, inilah saat baginya untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin. Lantas Leon pun telah bertekad harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Noel. Leon kemudian mulai meraih surat dari Kaim yang sudah lama diterimanya, tapi tidak pernah dibaca karena rasa takut. Ketika membuka surat itu, Leon menemukan permintaan maaf yang tulus dari Kaim bahwa pembubaran Skywing Knights adalah kesalahan besar darinya. Kaim menyesali tindakannya dan meminta maaf karena telah melukai Leon. Selain itu, Kaim juga menulis bahwa dirinya dan Ophelia sedang menjalani perjalanan untuk memperluas wawasan mereka. Dan Kaim berharap bisa bertemu Leon lagi untuk meminta maaf secara langsung, bahkan jika Leon tidak memaafkannya. Begitu Leon membacanya, secara tidak langsung surat itu jadi mengingatkannya pada pengorbanan dan kenangan masa lalu, hingga membuat Leon terharu dan menangis. Namun karena Leon juga sadar ia harus melangkah maju dan tidak boleh terjebak oleh kenangan masa lalu. Maka tidak peduli meskipun usahanya tidak akan diakui, Leon telah bertekad harus terus berjuang demi menjaga nama baik klan dan ikatan dengan teman-temannya. Tak lama kemudian seorang karyawan klan datang memberitahu kepada Leon bahwa beberapa VIP telah tiba untuk memberi perintah kepada Wild Tempest mengenai Lorelai. Leon tahu mereka datang karena terpojok dan butuh bantuan. Tapi menurut Leon, mereka juga harus segera diberitahu tentang kondisi mereka. Leon kemudian bertanya, apakah si karyawan sudah memberitahu para VIP tentang kondisi Noel? Lalu karyawan itu menjawab belum, karena sesuai permintaan Leon kondisi Noel yang koma harus tetap dirahasiakan. Lagi pula, jika para VIP mengetahui hal itu, pastinya mereka bisa panik atau bahkan bertindak gegabah yang bisa berbahaya bagi klan. Setelah itu, Leon mulai bersiap menghadapi situasi ini dengan ekspresi terbaiknya untuk menunjukkan kepemimpinannya di depan para VIP yang datang. Di ruang tamu yang mewah dan tenang, ada 4 pria yang berdiri dengan ekspresi tegang dan penuh kecemasan. 3 di antaranya adalah bangsawan, sementara seorang pria gemuk berusia setengah baya berasal dari Vulcan Industries. Keempat pria ini datang ke rumah klan Wild Tempest secara diam-diam, seolah-olah menyembunyikan ketakutan mereka terhadap Lorelai yang kini mengintai mereka dengan ancaman tak terelakkan. Mereka tahu jika berhadapan dengan kekuatan besar Lorelai, mereka pasti akan terluka. Jadi itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk sembunyi daripada menghadapinya secara langsung. Leon yang berperan sebagai wakil Master Wild Tempest kemudian langsung menyambut kedatangan mereka dengan sopan, meski ekspresi wajahnya terkesan sedikit jengkel. Sambil menundukkan kepala sedikit sebagai penghormatan, Leon mengatakan, "Aku minta maaf atas keterlambatan ini. Aku Leon Frederick, wakil Master Wild Tempest. Terima kasih telah datang jauh-jauh." Namun tanpa memberi waktu bagi Leon untuk melanjutkan, tiba-tiba salah satu bangsawan yang lebih tua segera menyela untuk menanyakan di mana Noel berada. Sudah jelas tujuan mereka datang ke sini bukanlah untuk berbicara dengan Leon, melainkan untuk mencari Noel yang mereka anggap bertanggung jawab atas masalah besar yang sedang mereka hadapi. Para bangsawan itu tahu kalau Noel lah yang memaksa mereka terlibat dalam urusan dengan Johan, dan kini mereka ingin langsung menghadapi Noel untuk meminta penjelasan atau bahkan penyelesaian dari orang yang mereka anggap sebagai pusat masalah mereka. Namun karena saat itu Leon memberitahukan bahwa Noel sedang keluar dan keberadaannya harus dirahasiakan demi alasan keamanan. Sontak hal itu justru membuat situasinya semakin panas. Hingga salah satu bangsawan yang lebih tua mulai memaki Leon, menuduh Leon berbohong dan menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dia merasa ditipu dan melontarkan tuduhan bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Noel. Bahkan pria itu juga menyalahkan Leon atas kekacauan yang menimpa mereka sekarang. Kini ketegangan semakin meningkat, di
di mana suara keluhan dan tuduhan semakin deras ditujukan kepada Leon. Mereka seakan lupa kalau mereka sendirilah yang sudah memilih untuk terlibat dalam permainan ini. Tapi sekarang mereka malah berperan sebagai korban, bukannya bertanggung jawab atas keputusan mereka. Namun karena Leon tidak akan memberi kesempatan bagi mereka untuk melontarkan kata-kata yang sia-sia. Leon yang sudah kehilangan kesabarannya kemudian langsung melangkah maju dan memukul si bangsawan yang paling banyak bacot, hingga pria itu pun seketika pingsan dengan darah yang mengalir di hidungnya. Kejadian yang mengejutkan itu tentunya telah membuat bangsawan lainnya terdiam sejenak. Tapi sesaat kemudian, seketika kemarahan mereka segera memuncak. Dengan teriakan marah yang berapi-api, mereka menyebut Leon bajingan barbar dan mengancam akan melaporkan Leon karena telah menyerang seorang bangsawan. Namun alih-alih merasa takut dengan ancaman itu, ternyata Leon malah menatap mereka dengan dingin sembari berkata, "Kalian bahkan tidak pantas menyebut diri kalian bangsawan. Kalian hanya pengecut yang melarikan diri dari tanah kalian sendiri karena ketakutan pada Lorelai." Setelah mengatakan itu, Leon tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk membalas. Ia segera memanfaatkan keresahan para bangsawan itu dengan menawarkan perlindungan kepada mereka, tapi dengan harga 10 miliar fil per orang. Tentunya siapapun akan terkejut saat mendengar bayarannya setinggi itu, dan bahkan menganggap tawaran tersebut sangat konyol. Namun karena mereka tahu kalau mereka tidak punya pilihan lain, dalam ketakutan yang mereka rasakan saat ini, akhirnya mereka pun terpaksa mengakui bahwa perlindungan adalah satu-satunya cara untuk selamat dari amukan Lorelai. Bos Vulcan Industries yang sejak tadi hanya diam, kini dia mulai bicara dengan penuh ambisi yang tidak bisa disembunyikan. Dia menyatakan meskipun dirinya tidak mengkhianati Johan, dia tetap khawatir dengan rencana mereka yang bisa menemui jalan buntu. Dia mengakui kekayaan dan kemakmuran yang bisa mereka peroleh dari proyek rel kereta api sangat penting bagi masa depan Kekaisaran Vernan, dan ia ingin memastikan namanya akan dikenang dalam sejarah. Hingga setelah Leon bisa melihat ambisi yang sama besarnya dengan Noel dalam tatapan mata pria itu. Dengan tegas Leon pun menjawab, "Kami akan melindungi kalian, jadi jangan khawatir." Setelah Leon memastikan mereka akan membayar harga yang diminta secepatnya, di sini Leon juga menambahkan syarat lain kepada mereka, yaitu mereka harus bertanggung jawab atas pengelolaan tanah mereka dengan benar, tanpa menyalahgunakan rakyat mereka untuk keuntungan pribadi. Dan jika mereka menolak, Leon akan mengungkapkan kepada publik soal pelarian mereka di saat-saat sulit, di mana itu adalah sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Mendengar syarat dari Leon, akhirnya para bangsawan itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya, dan mereka juga setuju untuk membayar uang yang diminta. Leon tampak tersenyum puas karena ia telah memegang kendali penuh atas situasi ini. Kemudian setelah para bangsawan itu pergi meninggalkan ruang tamu, kini anggota Wild Tempest lainnya mulai masuk satu persatu. Semuanya telah mendengar seluruh percakapan tadi dari luar tanpa diketahui oleh Leon. Sambil memberi tepuk tangan untuk Leon, Hugo kemudian berkata, 40 miliar? Kau serius, Leon? Aku tak menyangka kau bisa memeras mereka sebanyak itu. Tapi aku juga tak mengharapkan yang kurang dari orang kedua setelah Noel. Lalu sembari Koga yang menyandarkan tubuhnya di sofa, Koga pun juga berkata, butuh nyali besar untuk menghadapi mereka seperti tadi. Kalau kau sedikit saja kehilangan keberanian, mereka akan menginjakmu sampai habis. Tapi kau berdiri teguh seperti seharusnya. Alma adalah yang terakhir berbicara. Ia berjalan mendekati Leon sambil menepuk dadanya dengan lembut sebagai penghargaan. Kau telah melakukannya lebih baik dari yang kuharapkan. Kerja bagus, Leon. Menanggapi semua pujian yang diberikan oleh semua rekannya, di sini Leon mulai menatap mereka dengan serius sembari mengatakan, kalian semua sudah mendengar percakapan itu, jadi seharusnya kalian juga tahu keputusan yang harus diambil. Dengan ini, Wild Tempest akan menghadapi Lorelai di medan perang. Pertempuran ini akan jauh lebih berat daripada yang pernah kita hadapi sebelumnya. Namun kalah bukanlah pilihan. Lalu dengan bertindak sebagai wakil Master Wild Tempest, saat itu Leon langsung memberi perintah kepada semuanya untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Kemudian tanpa keraguan sedikit pun, semuanya serentak menjawab ya Master, hingga suara lantang mereka menggema di seluruh ruangan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.